datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai polemik orang-orang Rohingya di Myanmar. Orang-orang Rohingya memang berbeda dengan orang Myanmar. Sejak Myanmar masih berupa kerajaan, ketegangan memang sudah terasakan. Di kemudian hari, perbedaan fisik, bahasa, budaya, lalu agama dijadikan dasar untuk mengecap orang-orang Rohingya yang sudah ratusan tahun berada di Arakan itu sebagai pendatang ilegal. Menurut Human Rights Watch, antara 2012 hingga 2014, 300.000 orang Rohingya terusir. Menurut pemerintah Myanmar, pengusiran orang-orang Rohingya yang terjadi pada 2012 itu karena adanya pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan Buddha pada 25 Mei 2012 di Yanbie. Setelah kejadian itu, menurut versi pemerintah, 10 orang Muslim Rohingya di sebuah bis di Taongup dibunuh pada 3 Juni 2012. Alasannya balas dendam. Pemerintah Myanmar bukannya memberi pengamanan bagi mereka yang terancam. Aparat keamanan Myanmar menurut Human Rights Watch justru ikut serta menyerang orang-orang Rohingya. Keterlibatan Biksu Asin Wiratu dari kelompok Buddha Arakan yang memiliki laskar bernama Gerakan 969 berperan aktif menebar teror dan kebencian. Mereka mulai menebarkan kebencian terutama setelah Taliban menghancurkan patung Buddha di Bamiyan, Afghanistan pada tahun 2001. Menurut Sheikh Fred Wolf, pemerintah Myanmar adalah biang kerok atas derita orang-orang Rohingya di Myanmar. Orang-orang Rohingya itu dianggap saingan tambahan oleh pihak penguasa dalam kehidupan sosial politik di sana. Orang-orang Rohingya dianggap bukan pendukung pemerintah yang berkuasa. Pemerintah pun juga mendukung fundamentalis Buddha untuk menjaga kepentingannya atas kekayaan yang ditinggali orang-orang Rohingya itu. Junta militer Myanmar dianggap secara sengaja memelihara kebencian massa terhadap Rohingya untuk mengalihkan sorotan publik kepada mereka. Kehidupan sosial politik yang tertutup, pengelolaan pemerintahan yang otoriter, sampai pelanggaran HAM memang membuat junta militer Myanmar dikecam. Junta secara sengaja mengobarkan kebencian kepada Rohingya untuk menciptakan musuh bersama. Menciptakan sosok musuh bersama adalah siasat lama untuk membangun persatuan dan kesatuan. Diharapkan jika kebencian terhadap Rohingya bisa digerakkan dengan masif, maka rakyat Myanmar tidak akan terlalu peduli pada desakan demokratisasi yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itulah dikampanyekan tentang bahaya Rohingya di kawasan-kawasan tertentu. Rohingya dikesankan sebagai calon penguasa baru yang akan menguasai sumber-sumber ekonomi, sehingga penduduk asli Myanmar akan banyak kehilangan sumber penghidupan. Jumlah penduduk Muslim di Myanmar sebenarnya tidak terlalu signifikan. Islam masuk ke Myanmar sekitar tahun 1055. Pedagang-pedagang Arab memperkenalkan Islam kepada mereka saat mendarat di delta sungai Ayayawardi, semenanjung Tanintangi, dan daerah Arakan yang terletak di sisi barat Myanmar. Gunung Arakan memisahkan wilayah daerah Arakan dengan daerah-daerah lain Myanmar yang mayoritas menganut Buddha. Selain etnis Arakan, etnis Shan juga dikenal sebagai penganut Islam. Orang-orang Islam yang merupakan penduduk asli Myanmar disebut Pati, sedangkan orang-orang Islam yang berasal dari Cina disebut Pantai. Dari sana, Islam menyebar ke berbagai daerah seperti Pegu, Tenasserim, dan Patein. Raja Arakan punya sejarah tak akur dengan Raja Myanmar pada 1406. Kebetulan Raja Myanmar dan pengikutnya adalah Buddha. Kuatnya Raja Myanmar membuat Raja Arakan Nara Mahbala tersingkir dari wilayahnya dan mengungsi ke Bengali. Penguasa Bengali, Sultan Naziruddin, diminta bantuan oleh Nara Mahbala. Nara Mahbala lalu mengucapkan syahadat dan mengganti namanya jadi Sulaiman Shah. Atas bantuan penguasa Bengali Sultan Naziruddin, Nara Mahbala yang sudah ganti nama menjadi Sulaiman Shah itu akhirnya berhasil merebut kembali wilayahnya dari kekuasaan Raja Myanmar. Pada 1420, Arakan memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam merdeka di bawah Raja Sulaiman Shah.
Kekuasaan Arakan yang Islam itu bertahan hingga 350 tahun. Pada tahun 1784, Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Pada 1824, Arakan menjadi koloni Inggris juga. Populasi Islam di kawasan itu pun perlahan-lahan berkurang. Demikian pembahasan mengenai polemik orang-orang Rohingya di Myanmar. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.